Baik, alhamdulillah kita lanjutkan ya teman-teman ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi bahwa kita harus memahami apa yang disebut dengan apa tadi? Meridian, apa itu diagnosa dan sindrom. Nah, untuk itu kita hari ini akan mempelajari dulu diagnosa dulu. Diagnosa dulu kita akan pelajari. Jadi maaf kok diagnosa dulu sih, meridian dulu. Meridian dulu ya. Kita hari ini akan belajar meridian dulu. Jadi apa yang dimaksud dengan meridian, Pak? Meridian itu jalur di tubuh kita yang merupakan tempat mengalirnya energi atau chi. Energi ya, energi. Jadi kita itu setiap tubuh kita itu ada energi. Manusia adalah pengantar energi yang baik. Kita adalah penghantar energi yang baik, itu manusia ini salah satunya. Pernah kesetrum, Mbak? Pernah. Kalau antum kesetrum terus dipegang oleh temennya gimana? Kesetrum juga. Yang parah siapa? Ya temennya yang megang kita ya. Karena kita adalah penghantar energi. Nanti kalau dia dipegang oleh orang lain lagi, pindah itu energinya. Jadi yang terakhir itu yang berat, karena kita adalah penghantar energi. Artinya di tubuh kita itu ada energi. Kita menyebutnya adalah sebagai chi, ya. Kita menyebutnya sebagai chi. Tulisannya QI, ya. Ki. Tulisannya ki dibaca chi. Kita menyebutnya seperti itu. Jadi di tubuh kita itu ada chi. Lah chi itu mengalir di mana, Pak? Mengalir di meridian. Jadi energi di tubuh kita mengalir di meridian. Coba tangannya dibuka begini, Pak. Nah, nanti dirasakan ada panas di situ. Itu adalah energi, ya kan? Nah, ini. Jadi ini bukan tenaga dalam, bukan. Ini tenaga yang kita miliki dari diri kita sendiri yang kita sebut sebagai apa? Sebagai energi. Terasa panas nggak, Pak? Deketin kalau belum terasa panas, deketin. Nah, itu ya. Hangat ya, terasa hangat. Nah, ini. Terasa hangat, kalau dibuka begini masih makin lebar, makin lebar, makin lebar, dia akan masih terasa. Seberapa besar kita bisa merasakan itu, sebesar itulah chi kita. Gitu ya. Jadi, tolok ukurnya seberapa besar kita kehilangan ini. Gini ya, Pak. Kalau segini masih terasa, kemudian kita buka segini terasa, segini sudah hilang. Lah itu berarti chi kita ya cuma segini tadi. Sedikit berarti ya, sedikit. Atau cuma segini, berarti kecil energi kita. Energi alami tubuh kita itu kecil gitu ya. Jadi kalau di dalam ilmu fisika ini adalah medan listrik, ya kan? Medan listrik. Jadi tubuh kita itu kan memiliki medan listriknya masing-masing. HP itu ada yang baterainya 4000 mAh, ada yang 4500, ada yang 5000 mAh gitu ya. Kalau zaman dulu HP Nokia zaman dulu paling berapa mAh itu ya? 1500 mAh. Nah, 1500 mAh aja kuat 3 hari HP Nokia 3310 itu. HP sekarang 5000 mAh kuat cuman pagi sampai sore gitu kan, atau pagi sampai malam. Karena kenapa? Karena aplikasinya makin banyak. Orang juga gitu. Orang itu kalau tenaganya besar, chi-nya besar, tapi aplikasinya di sini banyak, itu akan cepat sakit, akan cepat low bed. Makanya kunci untuk sehat itu apa, Pak? Relax. Jangan stres. Kalau stres ya cepat terkuras energi. Karena stres, marah, emosi itu akan menguras energi sangat besar. Sangat besar. Seperti HP tadi. Meskipun HP kita model terbaru, misalnya pakai iPhone 12 apa iPhone 20 gitu ya. Dengan kapasitas baterai 4000 atau 5000 mAh,
Tapi itu HP kita gonta-ganti pemakaiannya, aplikasi kita pakai terus, ya kan? Buka Facebook, langsung buka WA, langsung buka Instagram lagi, langsung buka lagi ini itu game dan lain sebagainya. Ngedrop gak HP-nya, Pak? Semakin banyak dipakai, semakin HP itu berpindah-pindah satu aplikasi ke aplikasi lain, maka akan semakin mudah HP itu ngedrop. Tubuh juga seperti itu. Karena pada dasarnya tubuh kita punya aliran energi alami, energi listrik alami yang kita sebut apa? Qi tadi. Ada itu. Makanya orang stres sakit. Hari ini stres, sorenya sakit. Hari ini stres, besok sakit. Kenapa? Karena baterainya low. Tapi orang yang bahagia, hidupnya selalu berada di dalam koridor yang benar, maka hidupnya teratur di situ. Karena apa? Karena energinya bagus. Jadi ngecas energi itu dengan apa, Pak? Dengan satu, bahagia. Kedua, dengan apa? Dengan meningkatkan iman kepada Allah. Ibadah intinya itu. Ya. Jadi ibadah itu adalah recharge. Ibadah adalah ngecharge. Makanya orang Islam itu harusnya sehat. Kalau orang Islam nggak sehat berarti ada yang salah ini. Ya, karena orang Islam selalu ngecas baterainya dengan apa, Pak? Sholat, dengan baca Al-Quran, berzikir, dengan qiyamul lail, dengan datang ke masjid, dengan berkumpul thalabul ilmi seperti ini. Itu ngecas. Ngecas kita ini kayak gini lagi ngecas energi. Meskipun di sini kita ngantuk, tidur-tidur gitu ya. Tapi faktanya nantinya energi kita itu bertambah karena dengan berkumpul silaturahim dijanjikan dua hal ya Rasulullah. Apa? Panjang rezeki, panjang umur, ya enggak? Ya, dua ini yang dijanjikan oleh Rasulullah. Maka itu silaturahim berkumpul, itu pentingnya. Maka kita melakukan ibadah itu adalah bentuk dari kita recharge qi kita. Tapi sekarang ibadah dibatasi ya, Pak ya. Sholat aja harus jaga jarak. Nggak tahu kalau di KSB. Enggak di sini. Mantap, masya Allah, luar biasa ya, luar biasa. Kalau di Jakarta masih itu ya, harus jaga jarak. Bahkan ada masjid-masjid yang jaga jaraknya itu 2 meter, Pak. Ya. Kemarin ini banyak yang ditutup PPKM ketat. Iya, di Jakarta sekarang banyak yang ditutup ini. Jawa Bali ya, Jawa Bali ditutup. Ya itu teman-teman. Jadi ibadah adalah bagian dari recharge, charger ulang. Kemudian menuntut ilmu juga bagian dari ngecas ulang gitu. Makanya energi kita, qi kita akan meningkat ketika kita charging energi itu. Salah satunya dengan apa? Meningkatkan ibadah. Karena tubuh kita punya qi, itu yang tadi kita bahas. Tubuh kita memiliki qi, memiliki energi yang jumlahnya sebenarnya tidak terbatas. Tidak terbatas. Ketika orang itu sakit, maka ada dua hal. Satu, dia kelebihan qi atau kekurangan qi. Ya. Orang itu, Pak, segala sesuatu harus seimbang. Harus seimbang. Seseorang dikatakan sehat ketika dia seimbang antara yin dan yang-nya, dia seimbang. Maka orang itu ya harus seimbang kondisi kesehatannya. Orang kalau kelebihan energi dia akan lemas, kalau kelebihan energi maka dia akan apa? Terlalu berlebih-lebihan kondisinya, itu ya. Itu akan apa? Itu yang disebut dengan kelebihan energi. Makanya contoh batuk itu ada dua. Batuk yang sifatnya lebih dan batuk yang sifatnya kurang. Batuk yang kelebihan energi contohnya ketika kita batuk suaranya keras. Jadi kalau teman-teman memperhatikan orang batuk itu ada dua suaranya, Pak. Satu, ketika dia batuk dia suaranya keras. Itu ya. Itu adalah ciri batuk orang yang kelebihan energi. Tapi kalau suara batuknya nah itu batuk
dengan kekurangan energi. Atau bahasa kita menyebutnya sindrom panas dengan sindrom dingin. Batuk dengan sindrom panas, kalau dia batuk suaranya keras, berarti sindromnya panas. Kalau dia batuk suaranya dingin, berarti sindromnya suaranya pelan, berarti sindromnya dingin. Ini bapak-bapak yang perawat ini merhatiin suara batuknya pasien itu penting. Jadi ada orang di bangsal misalnya dia batuk, oh pelan suaranya, berarti sindromnya dingin. Tapi kalau dia batuk, wah itu sindromnya panas. Itu baru dari suaranya aja Pak. Jadi pengobatan Cina ini ya seperti saya sampaikan tadi lengkap karena apa? Benar-benar diperhatikan detail demi detailnya. Warna dahak juga nanti akan menunjukkan sindromnya juga. Orang kalau batuk dahaknya warnanya apa Pak? Kuning, hijau. Ada lagi? Abu-abu. Ada ya kayak gitu ya? Ada yang jernih, ya enggak? Ada orang batuk, batuknya jernih. Ada yang tidak berdahak. Jadi batuk itu ada beberapa tipe. Kalau batuknya dahaknya warnanya kuning, berarti itu dia kena sindrom lembab. Ya Pak ya. Sindromnya di situ lembab. Kalau batuknya warnanya jernih, dahaknya, berarti dia kena sindrom dingin. Kalau batuknya dahaknya warnanya kehijauan, berarti sindromnya panas. Nah itu, alhamdulillah dapat buku sama pulpen ya Pak, bisa mencatat nih. Teman-teman catat, pokoknya apa yang saya bilang catat aja, karena nggak akan diulangi lagi. Ya. Batuk ya, kita ulangin ya. Batuk tadi, ngomongin batuk Pak. Batuk tadi apa tadi saya bilang? Dari suara, batuk suara keras menunjukkan sindrom dingin, panas. Kalau batuknya suaranya pelan, sindromnya apa? Dingin. Maka teman-teman harus perhatikan batuk itu. Itu baru batuk Pak, belum belekan. Batuk kalau suaranya keras berarti sindromnya panas. Kalau suaranya dingin berarti sindromnya kalau suaranya pelan berarti sindromnya dingin. Kalau batuknya dahaknya kuning kental, sindromnya lembab. Nah, kalau dahaknya itu jernih, putih jernih, berarti sindromnya dingin. Kalau warnanya kehijauan, berarti panas. Panas sindromnya di situ. Pertanyaan saya, sindrom itu apa gitu ya? Sindrom itu sebenarnya adalah kumpulan gejala. Jadi di tubuh kita itu terkumpul apa di situ ya Pak ya? Apakah di dalam tubuh kita itu terkumpul hawa panas? Apakah terkumpul hawa dingin? Apakah terkumpul hawa lembab? Wah, seperti itu. Insya Allah besok akan kita jelaskan sindrom lebih detail lagi berkaitan dengan sindrom. Nah, ini kita baru ngomongin Qi dari meridian tadi, penjelasannya aja, penjabarannya panjang bener ya. Kita belum masuk ke penjelasan meridian. Jadi, apa yang dimaksud meridian tadi? Meridian adalah jalur mengalirnya Qi, mengalirnya energi di dalam tubuh seseorang. Jadi di dalam tubuh kita ada energi, di mana energi itu mengalir dari satu tempat ke tempat lain, yang disebut dengan apa Pak? Jalur meridian. Disebut dengan meridian. Meridian jumlahnya ada 12 jalur. Kalau nggak bisa nggak apa-apa Pak Fahri. Kalau nggak bisa nggak apa-apa.
Oh bisa, alhamdulillah. Berarti ini aja ya, minta flash disk mungkin ya. Flash disk ada buat mindahin materi? Nah, dicari-cari dikantongin ternyata. Sumbawa Barat itu terkenal apanya, Pak? Susu kuda ada di sini, susu kuda? Ada ya? Kudanya yang banyak. Susu kerbau. Susu kerbau yang difermentasi itu apa namanya? Plopo. Ah, itu ya. Itu yang enak itu tuh, plopo itu. Dendeng kuda. Sebentar kita mindahin ini dulu ya, materi dulu. Maaf, tangan kiri. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Jadi meridian itu adalah jalur mengalirnya energi atau Qi. Jumlahnya ada 12 jalur. Ada 12 jalur meridian di tubuh kita. Banyak ini 12 jalur itu. Ya, ada 12 jalur mengalir dari atas ke bawah. Jadi ada berapa jalur, Pak? 12 jalur mengalir dari atas ke bawah. Jadi memang benar-benar banyak jumlahnya ini. Masya Allah. Alhamdulillah ada spiritus ya. Nah, ada 12 jalur. 12 jalur ini itu adalah jalur yang berhubungan dengan organ dalam. Jadi setiap organ di tubuh kita itu punya jalurnya masing-masing. Setiap organ di tubuh kita punya jalur meridiannya masing-masing. Jantung punya jalur meridiannya sendiri. Usus kecil punya jalur meridiannya sendiri. Paru-paru punya meridiannya sendiri. Usus besar punya meridiannya sendiri. Dan lain-lain dan lain-lain. Artinya begini, Pak. Seperti kemarin saya sampaikan di Lombok bahwa untuk menghidupkan lampu ini, gitu ya, untuk menghidupkan lampu yang ada di atas kita ini, kira-kira saklarnya ada di mana? Yang punya masjid nih, saklarnya ada di mana, Pak? Di luar ya, di luar. Kenapa antum nggak hidupin langsung dari situ? Kenapa? Nah, karena ada kabelnya, gitu kan? Ya nggak, Pak? Karena ada kabelnya di luar. Dia di dalam sini nih, di atas plafon itu ada kabelnya sehingga dihubungkan dengan saklar yang ada di luar. Tubuh kita juga seperti itu. Jantung ada di mana? Jantung di dada kan? Jantung itu adanya di dada. Tapi untuk memperbaiki jantung, kita tidak perlu dibedah jantungnya karena Allah sudah memberikan kepada kita saklarnya, Pak. Sudah Allah kasih saklarnya di tempat lain. Masya Allah, ini luar biasa Allah. Coba bayangkan kalau tubuh kita ini seperti motor, rantai putus, ganti rantainya ya, Pak. Bannya bocor, tambal bannya ya kan. Businya rusak, ganti businya. Karena tubuh kita ini bukan motor, Allah tahu tubuh kita ini bukan motor. Allah buat tubuh kita ini sesempurna mungkin dan semudah mungkin untuk diperbaiki gitu kan. Taruh bawah aja Pak Cek. Ya. Ya. Nah. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, jadi karena tubuh kita itu
Allah tahu manusia ini lemah, ya kan? Allah tahu manusia itu lemah, makanya Allah berikan kepada kita itu segala sesuatunya itu yang mudah. Seperti lampu tadi, Pak, ya kan? Seperti lampu tadi, lampunya di mana, saklarnya di mana. Tubuh kita juga seperti itu. Sakit batu ginjal bukan berarti harus kita bongkar ginjalnya kemudian diambil batunya, tidak. Ada teknik-teknik, ada cara-cara, ada obat-obat yang memang Allah turunkan ke muka bumi untuk apa? Untuk itu. Karena apa? Karena Allah tahu manusia itu lemah, Pak. Karena tahu Allah kita itu nggak punya duit buat operasi, ya kan? Makanya Allah turunkan obat-obat. Di mana obat-obat itu adalah obat-obat yang dibuat oleh Allah, dirancang oleh Allah sedemikian rupa supaya dia bisa menghancurkan batu ginjal itu. Nah, ini gak masalah lagi nih, kayak kemarin ini. Jalan. Gak apa-apa, kita perbaiki dulu. Biarin dia jalan, gak apa-apa. Ada yang lewat. Mana dia? Ya. Jadi memang ada herbal-herbal yang Allah rancang, Allah buat di situ sedemikian rupa supaya bisa untuk kemaslahatan umat. Termasuk titik-titik tadi, Pak. Titik meridian, orang gangguan jantung tidak serta-merta jantungnya yang dibongkar. Ada saklarnya. Saklar itulah yang kita sebut dengan meridian. Contoh, Bapak pernah lihat video ada orang nonton bioskop kemudian dia sakit jantung, lalu oleh seorang sinse di bioskop itu juga tuh ditepuk-tepuk sininya, Pak. Pernah lihat videonya nggak? Ya, ada video itu. Jadi ada orang lagi nonton bioskop kemudian dia kejang, kena serangan jantung, ditepuk-tepuk sama orang di sebelahnya di sini dan dia segera bangun. Ternyata orang yang nepuk-nepuk itu adalah seorang terapis, seorang sinse. Masya Allah ini ya. Ternyata saklarnya jantung itu ada di sini. Nah, coba teman-teman. Ini kalau tangannya dilipat seperti ini, tangan dilipat di sini. Nah, nanti di ujung, di sudut lipatan ini ada titik jantung nomor 3, Pak. Ada titik jantung nomor 3 di sini. Nah, ini dibuka, kemudian dipijat. Dipijat. Nah, apa rasanya? Sakit ya? Nah, ini. Jadi dibuka, tangannya dibuka seperti ini, kemudian dipijat. Dirasakan rasanya apa? Mijatnya pakai ini, Pak, pakai perut ibu jari mijatnya ya. Mijatnya pakai perut ibu jari. Nah, pakai perut ibu jari ini, pakai tulang ini, dirasakan. Kalau pengen maksimal, ditekan dulu ke dalam, baru antum putar. Apa rasanya? Linu ya. Nah, sekarang coba pijat temannya, Pak. Berpasangan. Cari pasangan, dipijat temannya. Yang keras nggak apa-apa. Nah. Kanan kiri sama, posisinya kanan kiri sama. Jangan sambil marah mikirnya. Nah. Terasa gak? Terasa ya? Sakit ya? Nah, itu. Terasa, Tat? Sekarang pertanyaan saya gini, jantung posisinya di mana, Pak, tadi, Pak? Jantung dadanya di sebelah kiri, saklarnya di mana? Saklarnya di sini. Masuk akal nggak kira-kira? Ya? Kalau dinalar nggak masuk akal. Tapi nyatanya orang sakit jantung di titik itu ditekan ternyata sembuh. Kanan kiri sama. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada diibaratkan seperti saklar tadi. Kalau mau hidupin lampu di sini ya nyolok apa yang dipencet yang di luar kan gitu. Ya.
Mau ngidupin lampu yang di luar, ada saklarnya sendiri. Mau ngidupin lampu di kamar mandi, ada saklarnya sendiri. Kalau kita tahu saklarnya, letaknya kita tahu, nyala nggak lampu, Pak? Nyala. Tapi kalau kita nggak tahu, nyala nggak dia? Nggak nyala. Misal sama tuan rumah diumpetin di dalam tembok misalnya, itu saklarnya ya. Cuma dia yang bisa buka misalnya. Jadi misalnya ada sebuah rumah yang canggih, saklarnya itu cuma bisa dibuka pakai sidik jari yang punya misalnya. Waduh, susah itu. Ya. Susah itu. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi di mana kabelnya, di mana saklarnya, seperti itu. Paling kalaupun dihubungkan ya di sini dekat brachialis. Betul. Tapi sebenarnya jalur meridian itu bukan jalur saraf, bukan jalur otot, bukan, ya. Jadi meridian itu dia punya jalurnya sendiri. Dia bukan bagian dari saraf, dia bukan pembuluh darah, dia bukan juga otot, bukan. Ya, meridian itu bukan itu, gitu ya. Karena dia memiliki adalah sebuah jalur maya yang tidak terlihat, tetapi ada dan bisa dirasakan. Contohnya lagi, Pak. Teman-teman coba giginya ini disatukan, Pak, disatukan giginya gini. Nah, giginya disatukan. Nanti di samping ini akan ada tulang yang menonjol, Pak. Ini ya. Nah, ada tulang yang menonjol di situ, di samping nih, di rahang bawah. Jadi kalau kita katupkan gigi kita, pertemukan gigi kita, tek, nanti ada tulang yang menonjol di situ. Nah, coba ditekan, tekan sendiri. Putar, ditekan lalu diputar. Apa rasanya? Ngilu rasanya ya. Nah, tahu nggak kita bahwa itu adalah titik yang digunakan untuk memperbaiki gangguan lambung? Nah, jauhnya bukan main ya kan? Lambungnya di mana, titiknya di mana gitu kan? Jadi asam lambung misalnya kan, ada orang terkena asam lambung, sibuk minum obat, minum ini itu tidak sembuh, tidak turun asam lambungnya, atau sembuh tapi kemudian dia naik lagi. Ada titik-titik yang bisa untuk menurunkan gas asam lambung. Di mana titiknya? Kalau kita tahu saklarnya, gampang nggak, Pak? Gampang. Titik lambung itu ada 45 titik, ini baru satu, ya, ini baru satu. Jumlahnya ada 45, ini baru satu. Yang 44 ya nanti belajarnya ya, pelan-pelan. Satu aja udah alhamdulillah dapat ya kan. Bahkan kemarin Habib Soleh bilang, saya berani bayar mahal asalkan saya dapat satu aja ilmu, dia bilang seperti itu. Masya Allah, ya kan. Jadi lambungnya di mana posisinya, Pak? Lambungnya di sini. Kalau asam lambung dari mana? Dari sini. Lucu ya, jauh. Nah, itulah disebut dengan titik jauh. Ada titik dekat, ada titik jauh. Jauh kemana-mana ini? Di sini, bukan di atas ya. Di sini nih. Nih. Ini di sini nih, di rahang. Coba antum satukan gigi. Nah, coba Pak Aceh, suruh nyari Pak Aceh. Di itu ya, diajarin. Nah. Enggak ada. Yang penting dia berputar aja. Bebas. Nah, itu ya. Itu yang disebut dengan meridian. Nah, jadi ketika kita mampu menemukan titik meridian, lalu dapat memberi stimulasi yang benar, maka akan bermanfaat untuk satu, menyeimbangkan yin dan yang tubuh. Jadi dengan menekan titik meridian itu, maka kita akan dapatkan apa, Pak? Keseimbangan, ya, keseimbangan. Nah, kita akan dapatkan keseimbangan di situ.
Nah, ini ya, di sini posisinya ini. Terasa sakit, terasa ngilu di situ, teman-teman. Kalau dipegang, disatukan giginya. Nah, ngilu ya. Semakin terasa ngilu, berarti memang gangguan lambungnya semakin tinggi, semakin banyak, semakin besar. Nah, itu. Jadi antum yang sering makan makanan yang pedas, banyak makan daging yang keras-keras itu, nah, di sini biasanya ditekan terasa sakit. Terasa sakit. Sebentar lagi Idul Adha, Pak, ya. Idul Adha sebentar lagi. Makanya kita kalau Idul Adha biasanya sakit gigi. Ya enggak, Pak? Ya. Kalau lebaran haji atau Idul Adha itu rata-rata orang gangguannya apa? Kembung, konstipasi sama sakit gigi, sakit gigi. Ya, karena apa? Karena lambung berhubungan dengan gigi. Ketika lambung kita kerja keras, maka gigi kita akan sakit. Berhubungan. Titiknya tadi ada di sini salah satunya nih ya. Nah, jadi sebagai titik alarm juga, Pak. Alarm itu artinya apa? Ketika jalur meridian ditekan terasa sakit, berarti ada gangguan pada organ tersebut. Atau pada jalur meridian itu terasa nyeri tanpa diapakan-apakan pun, maka itu menunjukkan bahwa di situ terjadi gangguan. Jadi seperti itu. Nah, tips buat teman-teman yang nanti Idul Adha, maka kalau pengen pencernaannya tetap bagus, meskipun di musim Lebaran haji gitu ya, kita banyak makan daging tapi pencernaan kita masih bagus, maka teman-teman harus mengunyahnya dengan benar, ya. Mengunyahnya dengan benar. Mengunyah itu disarankan berapa kali, Pak? 32 atau 33 kali kita mengunyah. Kalau kita 3 kali udah ketelen ya. 3 kali udah ketelen, Masya Allah. Rasanya lain ya, rasanya udah nggak enak lagi. Tetapi kita diperintahkan untuk apa? Mengunyah itu jangan buru-buru, 32 atau 33 kali. Kenapa? Karena gigi orang dewasa itu jumlahnya adalah 32 gitu ya, 32. Artinya setiap gigi kita beri 1 kali haknya untuk mengunyah. Tugasnya, karena gigi kita itu punya haknya masing-masing. Gigi seri itu untuk memotong, gigi taring untuk menyobek, kemudian gigi geraham itu untuk melumatkan, gitu kan Pak ya. Kita kasih haknya mereka ini. Kalau kita mengunyah 33 atau 32 kali, maka makanan yang masuk ke perut itu nanti sudah halus. Sudah halus. Berarti ketika kita makan dengan kunyahan yang cukup, maka kita meringankan kerja lambung. Ya. Kita ringankan kerja lambungnya itu. Mau di ini. Lepas saja yang punya saya. Oh ini. Ini apa nih? Ah ya, lepas saja ya, lepas saja. Nah, jadi gitu teman-teman. Ketika kita memberikan hak gigi kita itu dengan benar, maka sebenarnya kita sedang meringankan kerja lambung. Kerja lambung itu kita ringankan. Lambung mengunyah makanan jadinya lebih ringan di situ. Jadi makanan yang tadinya mungkin masih keras dan masuk ke lambung, tapi ketika kita mengunyahnya dengan benar, maka makanan itu sudah halus masuk lambung. Nah, kerja lambung jadi lebih mudah. Masuklah dia ke sistem pencernaan yang lain, keluarnya pun sudah lebih halus lagi. Makanya jangan salahkan orang lain kalau kita sakit perut, kalau kita konstipasi, salahkan cara kita mengunyah. Bisa jadi cara mengunyah kita yang salah. Kita makan 3 kali, aduh 3 kali telan, 3 kali telan, 3 kali telan, itu ya. Kalau lambung sehat, insya Allah panjang umur. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa sumber penyakit itu apa? Perut. Pencernaan bagus, insya Allah sehat.
Pencernaan bagus, wajahnya cerah, berseri-seri. Gitu ya. Tapi kalau pencernaan kita jelek, wajahnya kusam, nggak ada senyum di sana. Makanya orang Islam itu terlihat cerah wajahnya karena kenapa? Karena makan makanan yang halal dan thayyib tadi. Kemudian mengunyahnya dengan benar. Sesuai dengan aturan. Jadi mengunyahnya itu kita dengan mengunyah yang cukup. Jadi kalau kita mengunyah dengan benar, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit, Pak. Nah, itu ya. Jadi manfaat tadi ini ngomongin lambung, kenapa jadi ngunyah-ngunyah ya? Ya, tuh. Kemudian menyeimbangkan yin dan yang tubuh, melancarkan qi dan cie. Qi itu energi, cie itu adalah darah. Lalu menguatkan cheng qi. Cheng qi itu adalah kekuatan tubuh alami kita. Yang keempat, mengobati berbagai keluhan atau penyakit. Jadi dengan memahami meridian, maka kita akan memahami bahwa sesungguhnya ketika kita memiliki berbagai macam keluhan, itu kita bisa perbaiki dari meridian. Nah, ini. Ini kita lewati ya, karena akan kita jelaskan juga di sini. Nah, meridian itu ada berapa? Ada 12 jalur meridian, Pak. Ada 12 jalur meridian. Yang pertama disebut meridian usus besar, ada 20 titik. Jadi meridian usus besar itu jumlahnya ada 20 titik. Ada meridian usus kecil itu ada 19 titik. Dan meridian tri pemanas itu ada 23 titik. Jadi meridian usus besar itu 20 titik, Pak, mengalir dari bawah ke atas. Dari ujung sudut kuku ini. Kuku telunjuk. Coba telunjuknya diangkat begini, Pak. Nah, di sudutnya ini nanti ada meridian usus besar nomor 1. Sudut yang berdekatan dengan ibu jari ya, yang di sini nih. Nah, ini. Bukan sudut yang berdekatan dengan jari tengah. Nah, yang di sini nih. Ada titik usus besar nomor 1 ada di sini. Nah, ini teman-teman coba tekan. Ya, ini ya. Di sudut kukunya. Sudut kuku, bukan di ujung kuku ya, bukan di depan sini. Bukan di depan kuku, tapi di sudut kuku. Ada di sini. Nah, ini. Ditekan pakai perut ibu jari lagi di sini. Apa rasanya? Coba salah satu maju, antum maju, Tat. Nah, ini ya. Rasanya ngilu atau linu di situ. Nah, di sini posisinya ya. Di sini nih. Sudut sini nih. Nah, ini di sini pakai ini, tusuknya pakai ini. Ditekan pakai ini. Nah, terasa di situ. Apa rasanya? Ngilu-ngilu. Ngilu ya? Iya. Ngilu di sini. Nah. Nah, di sini nih. Agak sakit sini. Nah, ini ya. Agak sakit. Ya. Nah, itu adalah titik yang digunakan untuk mengurangi panas di usus besar. Jadi kalau ada panas di usus besar, kita buang dengan titik itu, Pak. Caranya gimana? Caranya dengan ditusuk jarum. Namanya teknik bloodletting. Pengeluaran darah. Jadi titik itu cara menstimulasinya dengan cara ditusuk jarum dikeluarkan darah. Pakai jarum apa? Pakai jarum bekam. Jadi ada jarum bekam, tusuk ke situ dikeluarkan darahnya. Untuk apa? Membuang panas di usus besar. Panas di usus besar itu contoh penyakitnya apa? Konstipasi. Sulit buang air besar atau BAB-nya keras, fesesnya itu keras. Jadi kalau teman-teman buang air besar, fesesnya itu keras, sulit untuk keluar, tunda dulu. Ambil jarum bekam, tusuk di situ kanan dan kiri. Keluarkan darahnya. Itu menandakan apa? Menandakan
usus besar itu kekurangan cairan sehingga fesesnya jadinya keras, kotoran itu jadinya keras. Kita buang air besar sehari berapa kali? 2 kali, bagus kalau 2 kali. 2 kali aja masih segitu gedenya antum. Sehari yang normalnya buang air besar itu seharusnya 2 kali, tetapi rata-rata orang buang air besar sehari 1 kali. Jam berapa? Jam 4 sampai jam jam 5 sampai jam 7 pagi. Ya. Seharusnya kita antara jam 5 sampai jam 7 pagi kita harus sudah buang air besar. Kalau lewat dari jam itu berarti sembelit. Ya, berarti sembelit. Makanya jangan ditunda-tunda, udah waktunya, ya udah keluarin aja, jangan ditunda besok. Nah, panas pada usus besar bisa mengakibatkan terjadinya konstipasi. Panas itu artinya usus besar kekurangan cairan sehingga feses jadi keras. Untuk membuang panas pada usus besar, ambil titik LI1 tadi, Pak. Usus besar nomor 1. Caranya bisa teman-teman dipijat seperti ini, atau bisa juga ambil jarum bekam, tusuk, dikeluarkan darah di situ. Usus besarnya di mana, titiknya di mana. Ini yang disebut dengan meridian atau saklar tadi. Gitu ya. Paham nih, Pak? Bisa dipahami ya. Nah, itu baru 1 titik, jumlahnya usus besar ada 20. Ada 20 titik. Mulai dari bawah, dia naik ke atas, melewati leher, dan berakhir di sudut hidung bagian sebelahnya. Kalau tangannya kiri, berarti dia berakhir di sudut hidung sebelah kanan. Kalau dia dari kanan, berarti berakhir di hidung sebelah kiri. Karena meridian itu kan dia ada di kanan, ada di kiri, Pak, ya. Nah, teman-teman coba sudut hidungnya ini ditekan, Pak. Ini. Nah, itu ya. Ditekan ke dalam, nanti terasa sakit ngilu di situ. Nah, itu ya, terasa ngilu di situ. Sudutnya. Ya, betul. Sakit. Nah, sakit ya. Belum ketemu, ada tulang. Nah, tepat di sudutnya ini teman-teman tekan begini. Nah, ditekan begini. Nah, rasanya apa, Pak? Lega ya? Lega. Titik ini juga titik yang digunakan untuk sinus. Sinusitis, titiknya salah satunya ada di sini. Dilakukan pemijatan pada titik usus besar nomor 20. Namanya usus besar nomor 20 di situ. Nah, di sini dilakukan. Durasinya sekali pijat itu kira-kira 30 detik. Lalu dilepas. Nggak usah diuyel-uyel, Pak, didiemin aja. Gini ya. Pakai jari, salah satu jari kita ditusuk ke dalam. Lepas. Kira-kira 30 detik lepas. Nah, gitu ya. Nanti terasa tenggorokan kita lega, hidung kita juga lega. Hidung mampet, sinusitis, di sini titiknya. Kalau teman-teman ada yang punya pilek, ya udah di sini. Boleh. Pelan aja, Pak, pelan-pelan di sini kalau bayi. Ah, Masya Allah. Lega langsung ya, langsung lega. Ya salah satunya sesak nanti di situ titiknya. Antum sakit. Nah, kalau terasa sakit berarti sumbatannya banyak di situ. Harus sering-sering dilakukan sampai rasa sakitnya dia berkurang. Di sini. Itu baru titik usus besar 1 dan 20. Nanti ada titik namanya tri pemanas, Pak, Sanciao. Sanciao itu adalah titik yang digunakan untuk menghangatkan tubuh. Ya, Sanciao itu artinya tri pemanas, 3 penghangat tubuh. Nah, maka kita gunakan titik itu nanti. Titiknya ada di mana? Titiknya ada di sini. Di sini posisinya nih. Sini ya. Nah, di sini.
punggung telapak tangan kita, nanti ada titik, ada jari kelingking sama jari manis. Nah, coba teman-teman tarik itu jari satu, ketemu di sini nanti. Ketemu di sudut sini. Nah, ini kalau ditekan terasa sakit, berarti tubuh kita keseimbangan panas dan dinginnya tidak seimbang. Coba antum sini, Tat. Nah. Lewat sini aja, lewat sini. Nah, di sini titiknya nih. Nah, dia ada di sini nih. Nah, di sini nih. Apa rasanya di sini? Ngilu ya, ngilu. Nah, di sini juga. Nah, nih untuk nurunin demam di sini nih, Dad. Nah, nih. Sini sama di sini nanti. Nah, di sini ya. Oke, tuh. Di sini ya. Untuk menurunkan demam. Salah satu fungsi titiknya, ini namanya titik SJ3, Pak. Sanqiao, SJ ya, SJ3. Titik SJ3, SJ. Nomor 3. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menurunkan demam bagi orang yang demam, atau menaikkan suhu bagi orang yang kedinginan. Itu ya. Jadi dia kalau orangnya panas, turunin di situ suhunya. Kalau orangnya kedinginan, dinaikkan suhunya di situ. Masya Allah, nih luar biasa, Allah kasih titik yang luar biasa di tubuh kita, Pak. Lama-lama nggak laku nih paracetamol ini di KSB ini nanti nih. Tapi memang terbukti ya, terbukti kita tidak hoax, tidak membesar-besarkan. Teman-teman yang badannya demam, dia rutin memijat ini, Pak. Alhamdulillah turun badannya. Apa panasnya turun, alhamdulillah. Atau kalau ada teman-teman punya jarum akupuntur, tusuk aja di situ, di titik ini ya. Nah, itu untuk menurunkan panas di badan tadi, seluruh tubuh, di seluruh tubuh. Betul, bayi demam karena kita khawatir mungkin dia nanti kejang gitu ya, step, maka teman-teman ambil minyak, dipijat-pijat di sini. Kalau bayi jangan dipijat keras, Pak, dilus-lus saja di situ. Ya. Nah, bayi kalau panas dia kan lemes tuh. Kan manja, lemes, diem aja kan. Nah, ambil minyak kemudian dipijat-pijat di sini. Boleh minyak kayu putih, minyak zaitun, minyak kelapa, habatus sauda, apapun boleh ya, dipijat-pijat, dilus-lus gini aja. Untuk menurunkan apa? Menurunkan panasnya. Kalau kita kedinginan, seperti kemarin saya di Lombok itu kedinginan, dan saya diam-diam pijat-pijat, diam-diam saya nusuk akupuntur di sini kemarin itu, Pak. Ya. Jadi kan meja tuh, saya ambil jarum, saya tusuk sini, set gitu. Itu alhamdulillah langsung enak di badan, ya. Langsung panasnya di badan itu apa, dinginnya itu langsung seakan-akan naik gitu. Nah, jadi memang ini salah satu titiknya. Allah sudah memberikan titik ini kepada kita. Cuma kita selama ini tidak tahu. Kiri kanan sama, jadi bisa kita pijat di kanan dan kiri. Cari mana yang paling sakit, berarti adanya sumbatan ada di situ. Jadi kalau titik meridian itu ditekan terasa sakit, berarti sumbatannya di situ banyak dia. Tinggal kita nanti cari aja di mana rasa sakitnya itu. Yang paling sakit ada di mana? Apakah di kanan atau di kiri? Kapan itu dinyatakan sudah membaik? Ketika rasa sakitnya sudah berkurang. Tuh. Itu titik Sanqiao namanya, tri pemanas. Kemudian ada titik khusus kecil, jumlahnya ada 19 titik. Titik khusus kecil nih, ada 19 titik. Tapi kita akan kasih tahu ya part-partnya saja ya, satu bagian aja supaya, karena kalau dikasih tahu semua nanti nggak selesai ini ya. Titik khusus kecil itu, Pak, mulai dia berawal dari kelingking bagian luar, naik ke atas nanti. Nah, naik ke atas sampai ke kepala, sampai ke mata nanti. Nah, mulai dari sini. Mulai dari sini.
Titik nomor 1 dan nomor 3 itu bermanfaat untuk melancarkan ASI. Nah, ibu-ibu nih atau suami yang istrinya hamil, nanti ketika melahirkan sulit mendapatkan ASI atau ASInya tidak mau keluar karena kondisi tertentu, maka teman-teman pijat di titik usus kecil nomor 1. Posisinya ada di sini. Ya, bagian luar nih, Pak. Sudutnya nih. Nah, ditekan di situ. Ditekan sampai kan dia terasa nyeri nih, ya. Terasa nyeri ya, Pak, ditekan. Nyerinya tuh ditekan di sini. Sakit nggak, Pak? Nah, nih. Ya. Nah, itu menentukan sakit tidak. Kalau sakit berarti dia bermasalah. Iya, betul. Kalau enggak berarti enggak apa-apa. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi kalau terasa enak, terasa nyaman, berarti penyakitnya udah berat itu. Ya. Kalau ditekan itu terasa nyaman, enak gitu ya, enggak terasa sakit tapi enak ditekan di situ, berarti penyakitnya udah dalam. Nah, ini nomor 1 untuk melancarkan ASI. Dan nomor 3 dikombinasikan dengan nomor 3, Pak. Nomor 3 itu kalau kita menggenggam gini, nanti ada tonjolan di sini, Pak. Nih di samping ini ada tonjolan ini. Ini ya. Tonjolan ini nih. Kelihatan, Pak, ada tonjolan kulit di situ. Nah, itu dilepas kemudian ditekan. Ini untuk bengkak payudara dan melancarkan ASI. Nah, ini ya. Laki-laki kalau untuk melancarkan ASI perempuan, tapi untuk bengkak payudara laki-laki perempuan bisa sama, gitu ya. Karena payudara yang punya bukan cuma perempuan, laki-laki juga punya. Hanya bedanya kalau laki-laki tidak berkembang, gitu aja kan. Nah, ini teman-teman, posisinya ada di sini. Nah, kalau ada perempuan payudaranya bengkak sedangkan dia tidak sedang mengandung atau tidak sedang menyusui, berarti ada panas di situ, Pak. Terlalu panas di area payudaranya itu. Titiknya untuk menyembuhkan di mana? Di sini. Di sini tadi disuruh mengepal, nanti ketemu dengan tonjolan. Lah itu tonjolannya itu yang kemudian dipijat. Ini berhubungan langsung dengan gangguan pada payudara dan usus kecil. Nah, di sini berpengaruh dia. Dan juga sebagai titik untuk melancarkan ASI. Kiri kanan sama. Diambil titiknya di kiri dan kanan. Nah, di sini. Lanjut. Sekarang adalah meridian paru-paru, perikardium dan jantung. Paru-paru, perikardium dan jantung. Perikardium itu selaput jantung atau pembungkus jantung. Sama-sama ada di tangan. Ya, sama-sama ada di tangan. Kalau paru-paru posisinya dia mengalir dari atas ke bawah. Kalau yang ketiga tadi dia mengalir dari bawah ke atas semuanya, Pak. Dia mengalirnya dari bawah ke atas. Jadi dari sini, dari ujung jari naik ke atas. Kalau meridian yang berikutnya ini dia mengalir dari atas ke bawah. Begini. Mulai dari sudut tulang klavikula. Kemarin sudah kita praktekkan kan di sini nih. Nah, ini ada tulang klavikula. Kemudian nanti ada sudutnya di sini, Pak. Nah, sudutnya itu teman-teman tekan. Kalau terasa sakit berarti ada gangguan paru-paru tuh. Saya di sini sakit banget nih, teman-teman. Karena sedang apa? Karena lagi kalau kena angin sedikit aja saya batuk ini saat ini. Nah, nih. Agak ke sudut, Pak. Kurang ke sana dikit kayaknya tuh. Iya. Nah, coba salah satu maju, Pak. Nah, antum maju ya, Pak. Cara mencarinya itu begini. Cara mencarinya sangat mudah, teman-teman. Nah, coba sini, Tat. Agak maju ya. Cara mencarinya itu sangat mudah sekali. Gini caranya. Nah, coba menghadap ini. Pegang bahu temannya. Pegang bahu temannya. Ibu jari ini, Pak. Ibu jari inilah titiknya.
Nah, nih sakit ya Pak ya. Nah, Di dalam atau di luar? ibu jari ini nih. Ibu jari. Ibu jari antum mana? Ibu jari. Nah, dia salah. Dari tadi dia salah. Nah, ini ya. Pegang bahu temennya begini, pegang lurus. Diluruskan dengan garis baju nih, Pak. Itu ya. Nah, ibu jari kita nih, posisi ibu jari kita inilah titik paru-paru nomor 1. Nah, ini ya Pak, sakit ya Pak. Ini ya, agak ke dalam. Nah, ini nih. Di sini posisinya ini. Nah, sampai ke jari ya rasanya ya, Masya Allah, Masya Allah. Nah, silakan duduk. Coba antum gantian. Cara mencarinya gampang gitu, pegang aja, dicengkram aja di situ. Nah, di sini ya, pegang ibu jarinya, pegang bahunya, kemudian kita tekan di sini. Nah, ini ya, nih, titik khusus untuk apa ini? Untuk gangguan pada paru-paru. Masya Allah, terasa ya? Panas rasanya, Masya Allah. Nah itu. Udah tahu Pak, dapat jurus lagi kan? Nah, dapat jurus lagi kita. Boleh dipijat, bisa dimoksibasi, bisa ditusuk pakai jarum akupuntur. Akan tetapi kalau kita tusuk pakai jarum akupuntur, penusukan tidak boleh lebih dari 0,8 cun. Tipis sekali, karena kenapa? Karena ada organ di bawahnya, khawatir nanti tertusuk gitu ya. Tuh, jadi megang sendiri aja bisa Pak, kita gini-giniin sendiri ini. Setengah cun nggak kena. Ya. Gimana? Kalau 1 cun kita sisain. Kira-kira seperempat lah sisainnya ya. Nah, jadi kalau teman-teman batuk, nah, pakai itu Pak untuk menghindarinya. Karena begini ya, orang kalau batuknya itu baru-baru, itu penyakit itu, patogen itu masih di luar, masih di meridian, ya kan? Tapi kalau batuknya sudah berhari-hari, patogennya sudah masuk ke paru-paru, penyembuhnya akan lebih sulit lagi. Kalau masih di luar, itu teman-teman pijat-pijat gini aja tuh masih plong lah, bisa bilang masih segera plong gitu rasanya tuh. Makanya ada orang zaman dulu tuh, kalau kakek nenek kita kalau batuk kerokinya di sini ya kan? Ya enggak? Dikerokinya di sini nih. Katanya nih angin di sini nih gitu kan? Ya enggak Bu? Ya kan? Kalau dikerokin di sini pakai minyak tanah gitu kan, dikerokin gitu. Nah, ini angin nih dia bilang, di sini dikerokin kanan dan kiri. Kita mah orang-orang zaman sekarang banyak yang nggak percaya, tetapi itu terjadi dan itu ada, gitu kan? Dikerokin di sini, nanti kalau udah dikerokin udah batuknya lega. Tuh, jadi tuh cara mencarinya seperti itu. Titik paru-paru nomor 1 itu ada di sini. Fungsinya untuk apa? Untuk segala permasalahan yang terjadi pada paru-paru. Antum yang berukyah pegang aja bahunya, pasiennya tegang di situ. Siapa tahu jinnya bersembunyi di situ gitu kan? Nggak tahu kita. Siapa tahu memang dia bersembunyi di situ karena dia bersembunyi di persendian kan gitu kan? Di sudut-sudut persendian itu dia bersembunyi. Nah. Kemudian titik paru-paru nomor 5 itu adanya di sini teman-teman. Jadi kalau kita lipat tangan kita, tadi kan jantung di dalam ya. Kalau jantung tadi kan di dalam. Paru-paru itu ada di luar, di sini. Nah, di sini ada sudut lipatan. Nah, betul. Posisinya di luar. Kalau jantung tadi kan kita nyarinya begini. Ini cari jantung begini, Pak. Kalau cari paru-paru begini caranya. Nah, di sudut ini ada titik paru-paru nomor 5 nanti. Nah, ketemu titiknya, tangannya dibuka lalu dipijat. Nah, saya sampai barusan ya, angin ya. Sendawa barusan angin itu. Mijetnya sambil dibuka lengannya, Pak, biar terasa. Nah, kalau sendawa angin itu.
Nah, buka. Nah, itu dia posisinya tuh. Nah, betul. Gimana? Kita luruskan. Posisinya pas diluruskan. Berarti dibengkokkan ini penentuan titik saja. Iya.